Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perilaku produsen dan konsumen. Baiklah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Tasya Munawarah. Selanjutnya ada Santia Esther Tiur Maida, Silaban. Selanjutnya ada Ayu BR Gultom. Teori perilaku produsen. Perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Ada beberapa elemen penting dalam teori perilaku produsen. Yang pertama, tujuan produsen. Yang kedua, fungsi produksi. Yang ketiga, hukum tambahan hasil yang menurun. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, pendapatan marginal dan biaya marginal. Nah, baik, kita lanjut dengan faktor yang mempengaruhi perilaku produsen. Nah, ada yang poin pertama yaitu kekuatan sosial budaya. Nah, sebagai seorang produsen tentunya perlu mengobservasi pasar yang menjadi tujuan pemasaran dan penjualan. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek sosial budaya masyarakatnya. Nah, yang kedua, kekuatan psikologis. Proses mengenali konsumen tidak hanya dilihat dari aspek sosial maupun budaya, melainkan juga aspek psikologis konsumen. Salah satu contohnya adalah selera konsumen akan suatu produk. Nah, yang ketiga, tujuan dan fungsi modal. Mengetahui tujuan dan fungsi modal suatu perusahaan bermanfaat untuk mengukur perilaku produsen. Selanjutnya, faktor tersebut juga akan mempengaruhi produsen dalam hal mendapatkan keuntungan. Teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan teori yang menjelaskan bagaimana konsumen mendayagunakan sumber daya yang ada untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan akan suatu atau beberapa produk. Selanjutnya, ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama, pendapatan. Kemampuan finansial seseorang memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar daya beli seseorang. Yang kedua, selera. Preferensi atau kesukaan individu terhadap barang atau jasa tertentu yang dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, atau gaya hidup. Yang ketiga, motivasi. Dorongan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tertentu. Motivasi bisa berasal dari kebutuhan dasar, keamanan, atau aktualisasi diri. Yang keempat, kepribadian. Sifat atau karakter individu yang menentukan perilaku dan pemilihan merek. Misalnya, orang yang memiliki kepribadian terbuka mungkin lebih memilih produk baru dibandingkan yang konservatif. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, harga barang. Harga barang merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kebutuhan pembelian. Konsumen cenderung mempertimbangkan apakah harga barang sepadan dengan manfaat yang mereka mendapatkan. Jika harga terlalu tinggi, konsumen mungkin mencari alternatif yang lebih terjangkau. Yang kedua, kebudayaan. Nilai, norma, dan tradisi dalam kebudayaan seseorang memengaruhi preferensi dan pola konsumsi. Contoh, dalam budaya tertentu, makanan halal atau organik lebih diminati dibandingkan jenis lainnya. Yang ketiga, status sosial. Status atau posisi seseorang dalam masyarakat dapat memengaruhi perilaku konsumsinya. Orang dengan status sosial tinggi mungkin memiliki produk yang mencerminkan gaya hidup mewah, sedangkan orang yang dengan status sosial lebih rendah mungkin lebih memilih produk yang praktis atau ekonomis. Pendekatan perilaku konsumen. Pendekatan kardinal menyatakan bahwa utilitas dapat diukur secara langsung melalui angka-angka. Asumsi dalam pendekatan ini antara lain, konsumen bertindak rasional atau ingin memaksimalkan kepuasan sesuai dengan batas anggarannya. Konsumen diasumsikan mengambil keputusan yang bertujuan untuk memaksimalkan keputusannya, tetapi tetap sesuai dengan keterbatasan anggaran yang dimilikinya. Yang kedua, pendapatan konsumen tetap. Diasumsikan bahwa pendapatan konsumen tidak berubah selama proses pengambilan keputusan konsumsi berlangsung. Yang ketiga,
Uang memiliki nilai subjektif yang tetap. Setiap suatu uang memiliki nilai yang sama dalam pandangan konsumen. Artinya, tidak ada perubahan dalam persepsi nilai uang dalam konsumsi. Lanjut dengan pendekatan ordinal atau ordinal approach. Pendekatan ordinal menganggap bahwa utilitas atau suatu barang tidak perlu diukur. Pendekatan ini dapat dianalisis dengan menggunakan kurva indifferent atau indifference curve dan garis anggaran budget line, yaitu satu, kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat utilitas yang sama. Yang kedua, garis anggaran adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda oleh konsumen dengan pendapatan yang sama. Persamaannya dapat ditulis dalam bentuk 1 sama dengan Px kali X tambah Py kali Y. Kesimpulannya yaitu, teori perilaku produsen dan konsumen merupakan teori yang penting dalam ekonomi. Dengan memahami bagaimana konsumen dan produsen membuat keputusan, para ekonom dapat memprediksi bagaimana pasar dan bereaksi terhadap perubahan harga dan permintaan. Teori ini juga membantu dalam merancang kebijakan ekonomi dan memahami bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi konsumen dan produsen.